Assalamualaikum anak-anak soli dan soliha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Kakak dan abang, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya. Silakan dibuka buku tematiknya ya nak. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita dan kita mudah untuk mengerti. Silakan diangkat kedua tangannya, membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, silakan dibuka bukunya PB2 halaman 10. Teman-teman, hari ini kita belajar PB2 yaitu muatan PPKN dan muatan SBDP. Ya, sebelumnya yang pertama kita belajar muatan PPKN dulu ya nak. Oke, untuk muatan PPKN ini adalah lanjutan dari muatan yang ada di halaman pertama ya, PB1. Oke, langsung saja Bu Bulan baca, silakan disimak ya teman-teman. Kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Oke, pertanyaannya, apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Menurut teman-teman, apakah sudah termasuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Kakak dan abang masih ingat ya, Pancasila itu sila yang pertama sampai kelima ya apa saja? Oke, kita lanjut ya nak. Dari semua perjuangan yang telah dilakukan, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai seorang pahlawan teman-teman. Ayo menulis ya. Di ayo menulis ini kamu disuruh mengerjakan atau menjawab di nomor 1, 2, dan 3. Untuk menjawab di nomor 1, 2, dan 3, nanti kamu bisa buka buku kamu di PB1 ya nak. Kamu baca lagi cerita tentang Raja Purnawarman. Jawabannya sudah ada di situ, kamu tinggal memindahkan saja. Silakan kamu kerjakan masing-masing ya teman-teman. Oke, di situ ada nomor 1, 2, dan 3. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Purnawarman dikatakan sebagai pahlawan? Kalau kamu setuju, coba kamu jelaskan jawaban kamu. Kalau kamu tidak setuju, kamu jelaskan juga ya nak, jawaban kamu apa? Oke, kita lanjut ke halaman 11. Di halaman 11 di situ dibilang Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Iya, di PB1 sudah ada ya nak dijelaskan seperti itu. Lanjut yang di bawahnya. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Iya, menurut teman-teman, apakah sikap Raja Purnawarman itu termasuk mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Kalau iya, berikan alasannya ya nak ya. Dan kalau juga tidak, juga diberikan alasannya. Oke, lanjut soal yang di bawahnya. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Kalau bijaksana, silakan diberikan alasannya. Dan kalau tidak bijaksana, juga diberikan alasannya. Oke, teman-teman, sebenarnya ayo menulis yang ada di halaman 10 dan di halaman 11 itu semua jawabannya sudah ada di PB1. Nanti kamu silakan melihat lagi di PB1 ya nak jawabannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu sila keempat. Masih ingat ya teman-teman, sila keempat Pancasila apa?
Iya, sila keempat Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Iya teman-teman, jadi makna sila keempat Pancasila itu intinya mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Ya nak, jadi intinya di sila keempat ini ya tentang bermusyawarah. Bermusyawarah untuk apa? Untuk mufakat ya nak ya, untuk mengambil keputusan bersama. Siapa yang bermusyawarah? Ya, orang-orang yang ada di situ. Kalau kita belajar tentang bermusyawarah atau berdiskusi gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di halaman 12 di situ ada simbol ya nak ya. Di situ ada simbol sila keempat. Coba kamu lihat gambar apa itu? Ada yang tahu gambar apa? Iya benar sekali, itu adalah gambar kepala banteng. Ya nak ya. Gambar kepala banteng ini nak memiliki makna. Coba kamu tulis maknanya. Apa makna dari simbol tersebut ya? Silakan kamu tulis di buku tulis tematik kamu. Terus di bawahnya, bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Apakah hubungan sila keempat itu ada maknanya dengan simbolnya? Apakah mereka saling berhubungan? Iya, kalau saling berhubungan silakan kamu jelaskan ya nak, bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini masih pelajaran muatan PPKN ya nak. Amati gambar berikut. Itu ada gambar, ada 2 orang anak ya nak ya. Di situ ada Budi. Budi sedang marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Ya, jadi Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Menurut kamu, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Nah, kalau sudah bijak, silakan kamu jelaskan jawaban kamu ya nak. Kalau belum bijak juga, silakan kamu jelaskan juga jawaban kamu. Iya, seperti itu ya teman-teman ya. Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Dari gambar itu, apakah sifat Budi termasuk mencerminkan sila keempat? Kalau mencerminkan, silakan kamu jelaskan. Kalau tidak mencerminkan, juga dijelaskan ya nak. Terus di bawahnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Bagaimana kalau seandainya kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Tidak usah jauh-jauh di dalam lingkungan rumah kamu. Ya kan, di dalam ruang rumah kamu ada adiknya, pasti ada abangnya atau kakaknya, ya kan? Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah? Ya kan? Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijaksana atau bijak dalam menyelesaikan masalah? Pasti berantem ya. Kalau di rumah kan. Oke teman-teman, kita lanjut yang di halaman 13. Di situ ada seseorang ya, ada 3 orang sedang menari ya. Itu ada Lani. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tadinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya, ia menari bersama kelompoknya. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Coba kamu jelaskan jawabannya. Jawabannya kamu ya nak. Kalau mencerminkan kamu jelaskan jawabannya. Kalau tidak mencerminkan juga kamu jelaskan jawabannya. Apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Iya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan yang di bawahnya. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi bermusyawarah? Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sikap keempat? Coba kamu jelaskan jawabanmu. Apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa bermusyawarah? Iya, waktu pemilihan kelas kemarin kita bermusyawarah kan nak? Kalau seandainya dalam pemilihan kelas tidak bermusyawarah, bagaimana itu? Silakan kamu jawab ya nak ya di buku tulis kamu. Di buku tulis tematik tentunya, dan bukunya jangan dicampur-campur ya nak. Oke, di bawahnya,
Berilah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Iya, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti banyak ya nak yang berhubungan dengan sila keempat Pancasila. Silakan nanti minimal kamu buat contohnya satu saja. Bu Bulan tidak paksakan harus banyak, tetapi minimal satu saja. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan halaman 14, silakan dibuka bukunya ya. Di situ adalah pelajaran muatan SBDP ya. Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perompak. Ya nak. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Karena beliau semangat berjuangnya, maka di sini ada lagu nasional ya, yaitu Maju Tak Gentar. Teman-teman pernah dengar tidak lagu ini? Pasti pernah dengar ya. Pasti juga ada yang baru dengar. Agar kamu makin mendengar atau mengingat kembali, Bu Bulan akan putar lagu Maju Tak Gentar. Silakan kamu simak ya nak lagunya. Teman-teman sudah disimak? Oke, kalau sudah disimak kita lanjutkan ya nak. Silakan dibuka halaman 15. Di situ ada ayo mengamati. Silakan kamu mengamati. Amati teks lagu Maju Tak Gentar. Coba kamu identifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka lagu di atas. Waktu di semester 1 kita sudah pernah ya nak belajar tinggi rendah nada dari notasi angka. Ya, coba kamu ingat kembali materi itu. Apa yang kamu temukan? Iya, lanjut. Bernyanyilah lagu Maju Tak Gentar bersama gurumu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan tanda dengan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar. Iya, untuk yang ini nanti kita akan nyanyikan bersama-sama di sekolah ya nak. Oke, lanjut di bawahnya, nilai baik apa yang terkandung dalam lagu itu? Iya, dari lagu Maju Tak Gentar, nilai baik apa yang terkandung dalam lagu itu? Silakan kamu jawab ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di halaman 16. Apakah lagu di daerahmu ada yang menggambarkan lagu perjuangan para pahlawan? Jika ada, tulislah judul dan makna lagu tersebut. Itu jika ada ya nak, tapi kalau tidak ada tidak usah dikerjakan. Gitu ya teman-teman ya. Raja Purnawarman berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangannya perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar sekali teman-teman. Jadi perjuangan itu ya perlu kita contoh. Perjuangan itu berjuang untuk yang baik-baik ya nak ya. Semangat berjuang. Berjuang itu bukan hanya melawan perompak saja. Kamu berjuang dalam menuntut ilmu juga termasuk berjuang ya nak. Ketika kamu belajar, kamu harus mempunyai semangat belajar supaya materi yang kamu pelajari bisa kamu pahami dengan baik. Iya, benar ya nak ya. Jadi kalau kita belajar sebenarnya bukan belajar saja, dalam hal apapun kita harus berjuang untuk menggapai tujuan kita. Ya kan? Tapi berjuang yang baik ya nak ya, jangan berjuang yang tidak baik. Apakah kamu sudah mempunyai semangat perjuangan saat belajar? Menurut kamu sudah mempunyai semangat perjuangan belum saat belajar? Apa yang kamu lakukan ketika kamu menemui kesulitan? Apakah kamu akan menangis atau menyelesaikan masalah atau bagaimana? Silakan kamu jawab ya nak ya. Mulai sekarang contohlah semangat perjuangan Raja Purnawarman.
Jadi teman-teman boleh ya ini jadi panutan buat kamu untuk mencontoh semangat perjuangan Raja Purnawarman. Oke, yang ayo mencoba ini sampai akhir PB2 ini adalah muatan MTK. Kita tidak perlu pelajari ya nak. Yang kita pelajari di PB2 yaitu muatan PPKN dan muatan SBDP ada di halaman 14 sampai halaman 16 gitu ya teman-teman ya. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada Bu Bulan ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.